Salam, selamat pagi. Pelayan firman dan majelis Jumat yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar peristiwa, namun ada makna lain yang terus diingatkan dan ditekankan hingga saat ini. Saat ini kita hadir ke tempat ini untuk kembali mengingat peristiwa yang menjadi tonggak perutusan bagi kita. Dengan syukur, marilah kita sambut tugas perutusan Tuhan untuk menjadi saksi tentang kasih Allah kepada dunia. Tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini adalah menyaksikan Kristus di dunia yang akan disampaikan dan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Kultum. Jemaat yang Tuhan kasih, marilah kita bersorak-sorai mengagungkan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, yang telah naik ke surga dan dinobatkan sebagai Raja semesta alam. Mari kita berdiri menaikkan pujian dari NNBT nomor 5, Sorak-sorailah. Kita menyanyikan 2 kali. Sorak-sorailah dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepadanya. Kita kawanan dombanya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepadanya. Marilah masuki pintu gerbangnya, ke dalam pelataran Allah puji namanya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setianya. Sorak-sorailah dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepadanya. Kita kawanan dombanya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepadanya. Marilah masuki pintu gerbangnya, ke dalam pelataran Allah puji namanya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan satu keyakinan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita mau membaca dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi.
bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Puji-pujian Mazmur 47 ayat 2-10. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 222B ayat 1 dan 2, Agungkan Kuasa Namanya. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi perintah ini tidak dapat kita laksanakan dengan sepenuhnya. Kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam dosa, yaitu benci, dendam, iri hati, dan perpecahan dalam keluarga dan jemaat, sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Pengakuan dosa. Tuhan berfirman dalam Kolose 3 ayat 12 dan 13 demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Doa pengampunan. Jemaat kekasih Tuhan, kini kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa kita. Marilah kita secara jujur di hadapan Tuhan mengakui segala perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, saya memberikan kesempatan bagi saudara untuk berdoa secara pribadi, mengaku dosa-dosanya, dan memohon Roh Kudus untuk memampukan kita semakin menjauhi dosa kita. Doa pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Benar, kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal percaya penuh kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang. Dengan kata atau perbuatan, kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa kami. Kasihanilah dan bebaskanlah kami ya Allah dengan kuasa penembusan Kristus. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri sengsara dan perang, percaya yang teguh. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk menyambut firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Charles Gustom. Masih tetap berdiri, marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan. Kita menyanyikannya 2 kali. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan kitab suci, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, kembali seluruh umat-Mu, gereja di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa agar kami tetap melanjutkan misi Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mohon Tuhan memberikan kami pengertian untuk kami dapat bersaksi menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Meski kami di tengah pandemi, kami percaya ada banyak hal yang bisa kami kerjakan untuk bersaksi dan melakukan aksi nyata di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka dan memperhatikan pembacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Silakan mengambil Alkitab dan kita sama-sama memperhatikan pembacaan Alkitab hari ini. Maka bertanyalah mereka maksudnya murid-murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka,
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung, hari ini kita memperingati, merayakan kembali hari kenaikan Yesus Kristus. Ya. Saudara, saya memulai dengan satu pengalaman. Ketika satu waktu saya mengikuti sebuah retret di rumah doa di daerah Bandung, ya, di daerah Bandung ada sebuah rumah doa yang bernama Rumah Doa Pratista, ya. Rumah doa yang didirikan oleh biarawan OSC, ya, Ordo Sancti Crucis atau Ordo Salib Suci. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang biarawan mengajak kami masuk dalam sebuah rumah atau ruangan doa di bawah. Ya. Mereka menyebutnya katakombe, ya, sebuah ruangan doa di bawah. Ya. Dan biarawan itu menunjukkan sebuah patung yang unik sekali, yaitu patung Yesus, ya, tanpa tangan dan kaki. Ya. Sebuah wajah Yesus tetapi tanpa ada tangan dan kaki. Bapak Ibu, biarawan itu menjelaskan kepada kami bahwa patung itu dibuat oleh seorang seniman yang memberikan pesan bahwa kitalah tangan-tangan Tuhan Yesus dan kaki-kaki Tuhan Yesus. Kitalah orang-orang percaya yang dipanggil untuk bekerja, dipanggil untuk melangkah, melanjutkan misi pekerjaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sayangnya ada banyak orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun ke gereja, mereka tidak mau menjadi tangan Tuhan Yesus dan kaki-kaki Tuhan Yesus. Mereka hanya mengejar sorga dan keselamatan yang akan datang dan mengatakan, saya sudah jadi orang Kristen. Saya cukup menjadi orang Kristen yang seperti ini tanpa perlu saya menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Lukas yang menulis kisah para rasul memulai bagian ini dengan sebuah situasi yang cukup janggal, bahwa ada pertanyaan yang ditujukan oleh murid-murid kepada Yesus yang berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sedang mengapa pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang janggal? Bukankah murid-murid sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus minimal 3,5 tahun?
mengerti tentang pengajaran bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini, berasal dari surga sebagai anak Allah, tujuannya untuk menebus dosa manusia dan akan kembali ke surga. Tetapi pertanyaan murid masih seputar, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Fokus murid-murid hanyalah Israel. Padahal Yesus dalam pengajarannya berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Beritakanlah sampai ke ujung dunia. Tetapi murid-murid pemahamannya hanya berfokus kepada Israel. Dan yang paling janggal menurut saya adalah bagaimana murid-murid bertanya kepada Yesus dengan tubuh kebangkitannya. Bapak Ibu, gak mungkin kalau Yesus mau menjadi Raja Israel, lalu dia memimpin dengan tubuh kebangkitannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang janggal, yang mungkin juga pertanyaan ini dapat kita tanyakan kepada Tuhan yang sama kalau kita menjadi saksi pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ada seorang yang menulis buku tentang misi, ya. Seorang yang bernama David M. Seals menulis sebuah buku panggilan misi, ya. Dia mengatakan seperti ini. Mengapa kekristenan yang telah dimulai dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, 2000 tahun lalu, tetapi tidak semua manusia di dunia ini yang jumlahnya kira-kira mungkin 10 triliun atau 11 triliun umat manusia, orang Kristen hanyalah mungkin kira-kira kalau dalam ukuran dunia itu 60-70%. Protestan ditambah dengan Katolik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, David Seals ini mau membayangkan begini. Kalau bisnis Coca-Cola yang dimulai tahun 1902, ya, namanya kira-kira hampir 100 tahun ya, lebih. Dimulai dengan modal pertama $50 dan rugi setiap tahun itu $20. Hari ini Coca-Cola menguasai pangsa pasar hampir 90% daripada orang-orang di seluruh belahan dunia minum Coca-Cola. Ya. Itu 120 tahun lebih. Tapi kekristenan sudah sampai 2000 tahun, masih banyak orang-orang yang belum menerima berita Injil keselamatan. Karena mengapa demikian? Karena ada banyak orang Kristen masuk ke gereja, mereka tidak menjadi saksi Tuhan. Mereka tidak meneruskan misi Allah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bahkan mereka sulit untuk bersaksi di tengah-tengah rumah tangga mereka. Sulit bersaksi menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah kuliah mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, karena mereka terhanyut di tengah-tengah dunia ini. Memakai standar ganda, kalau di gereja seperti ini, kalau di kantor seperti ini, berbeda sekali. Akhirnya mereka tidak menjadi saksi Tuhan yang efektif.
Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita sadari, kita adalah saksi yang meneruskan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Saksi yang akan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan mulai. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan dua ciri-ciri menjadi saksi Kristus yang efektif. Ciri-ciri ini akan nampak pada setiap orang Kristen yang bersaksi kepada sesamanya. Ciri orang yang menjadi saksi adalah, yang pertama adalah orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, dalam bahasa Indonesia masa kini, Roh Kudus itu dipakai kata yang lebih tepat. Ya. Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah yang Maha Suci. Ya. Artinya, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita harus mencerminkan kesucian Kristus, kekudusan Kristus. Karena tanpa kesucian, maka kesaksian kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita menjadi cemoohan orang lain dan juga akan mencemoohkan Allah karena kita tidak mencerminkan kesucian dan kekudusan Allah. Sebabnya seseorang yang mau menjadi saksi Kristus, dia harus menjaga kesucian hidupnya. Karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Allah yang Maha Suci. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah Para Rasul ada seorang tokoh yang penuh dengan Roh Kudus. Seorang yang bernama Stefanus. Dia adalah seorang diaken yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dan kita tahu Stefanus rela mati untuk kesetiaannya memberitakan Injil. Hidupnya begitu singkat, dan mungkin orang berkata dia adalah murid Tuhan, saksi Tuhan yang gagal. Namun kalau kita membaca bagian berikutnya, bukankah ketika peristiwa Stefanus dirajam oleh batu, ada saksi mata yang bernama Saulus yang melihat peristiwa Stefanus, dan kita tahu buah penginjilan daripada Stefanus adalah Saulus yang berubah nama menjadi Paulus, yang memberitakan Injil ke seluruh daerah Asia dan juga daerah-daerah yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya saya mendorong buat kita belajarlah kepada Stefanus. Sosok hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, gereja hari-hari ini banyak berbicara tentang Roh Kudus, tapi pembicaraan tentang Roh Kudus itu kadang-kadang tidak didasari oleh pengajaran-pengajaran kitab suci. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada kitab suci, sosok-sosok yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak dibingungkan oleh fenomena zaman ini. Terus ciri yang kedua, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, adalah orang itu atau dia sebagai murid Tuhan harus memiliki kemauan untuk belajar, memperlengkapi diri dalam pengajaran-pengajaran yang baik. Karena kasih Tuhan, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, ya, menuliskan dalam Lukas pasal
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Lukas mengerti bahwa pengajaran itu penting. Semua pengajaran Yesus semasa dia hidup direkam dalam tulisan-tulisan Kisah Para Rasul untuk menjadi warisan bagi generasi hari ini. Sebabnya Mazmur 47 dikatakan bagaimana Daud memuji Tuhan dengan nyanyian pengajaran. Jangan sepelekan berkata bahwa ya sudah, bagian pengajaran itu cukup bagian Pak Pendeta, cukup bagian teolog-teolog. Kalau kita orang awam, ya yang praktis-praktis saja, yang how to. Saudara, mari kita belajar bahwa pengajaran itu sesuatu yang sangat penting. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus menuju jalan ke Damsyik, Kisah Para Rasul 9, ia bertobat dan dibantu oleh seorang yang bernama Ananias. Saya yakin di situ Ananias bukan hanya menumpangkan tangan, tetapi juga memberikan pengajaran kepada Saulus. Demikian juga Saulus berjumpa dengan Yudas yang meminjamkan rumahnya untuk dia dirawat sementara. Dalam percakapannya pasti dalam sehari-hari Yudas berbicara tentang pengajaran kepada Saulus. Dalam bagian berikutnya dikatakan bagaimana murid-murid menolak dia, tetapi ada seorang murid yang membela dia, ya, yang bernama Barnabas. Dialah yang mendukung pelayanan awal Saulus untuk memberitakan Injil Tuhan. Artinya apa? Sosok Saulus itu bertumbuh oleh karena perjumpaan dengan orang-orang yang memberikan pengajaran. Ada Ananias, ada Yudas, dan ada Barnabas yang menopang dia dalam semangat, dalam panggilannya untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya betapa indahnya kalau kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan gereja, ada orang-orang yang saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain, supaya ketika kita jatuh, ada orang yang memberikan semangat, ada orang yang menopang, ada tangan-tangan yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya juga diberkati oleh satu bagian firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Ya. Saya cuplik bagian tertentu, dikatakan justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, iman itu sebagai sebuah benih perlu ditambahkan dengan kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya. Kebajikan adalah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang suci dan kudus. Lalu ditambahkan dengan pengetahuan. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah masa pandemi ini, mari kita bijak menggunakan waktu-waktu yang ada. Ya, jangan sampai kita seharian membiarkan anak-anak kita main game atau hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, tetapi motivasi mereka untuk memiliki pengetahuan, baik pengetahuan firman Tuhan maupun pengetahuan-pengetahuan yang lain yang bermanfaat untuk hari depan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 2 ciri orang-orang yang menjadi saksi Kristus.
Yang pertama adalah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua adalah dia mau diisi, mau diperlengkapi dengan pengajaran. Kiranya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang tangguh di tengah-tengah masa pandemi ini. Ingat Bapak Ibu, ada banyak orang-orang Kristen di tengah masa pandemi ini menjadi suam-suam. Mereka menjadi kehilangan kasih mula-mula seperti gereja Efesus. Mengapa demikian? Karena mereka melupakan dua hal ini. Mereka mungkin belum dipenuhi oleh Roh Allah yang Maha Suci itu. Mereka hanya sebatas anggota-anggota yang tercatat dalam gereja-gereja setempat. Dan yang kedua, oleh karena mereka mungkin begitu malas atau terbuai di tengah-tengah masa pandemi ini sehingga mereka tidak memperlengkapi diri untuk makan makanan yang keras, pengajaran-pengajaran yang menjawab tantangan zaman hari ini. Kiranya Tuhan mau berbelas kasih buat kita, supaya jangan ada satupun di tengah-tengah jemaat kita yang suam-suam atau yang kehilangan kasih mula-mula dalam pertumbuhan iman mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, hati kami diberikan semangat yang baru untuk menjadi saksi Kristus. Kami percaya Roh Tuhan ada pada kami. Roh Tuhan mengingatkan kami untuk terus menjadi saksi-Mu. Namun kadang kami begitu dingin, kasih kami begitu dingin kepada sesama. Rasa takut kami untuk bersaksi kepada orang lain membuat kami menjadi bungkam. Dan kadang kami juga merasa kami belum layak menjadi saksi Tuhan, sehingga kami tidak bersaksi. Sebabnya hari ini kami mohon, berikan kami keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan hal-hal yang sederhana, dengan kata-kata kami kepada anak kami, kepada keluarga kami, dengan perbuatan kami yang kecil kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kami percaya itu pun dapat bersuara menyaksikan kasih Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan kami juga kemauan untuk memperlengkapi diri dalam pengajaran-pengajaran. Jangan biarkan kami menjadi orang Kristen yang karbitan, berlama-lama tinggal menjadi anggota jemaat di gereja, tapi kami begitu malas untuk membaca Alkitab. Begitu malas untuk membaca buku-buku rohani. Tolong kami ya Tuhan, agar kami berubah di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Ini doa dan seru kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan PKJ nomor 92 ayat 1 dan 2. Di atas bukit yang sepi. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat.
Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Kepada Allah yang Maha Besar, Allah penguasa dunia, pencipta langit dan bumi, Allah yang mengendalikan seluruh pergerakan alam dan juga virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, berkati bangsa kami, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati seluruh dunia, agar Tuhan menjadi Allah penyembuh bagi kami semua, Allah penyembuh bagi alam, Allah penyembuh bagi orang-orang yang terpapar COVID, Allah penyembuh atas jiwa-jiwa yang sedih dan menangis karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Allah yang menjadi pemulih atas seluruh pergerakan ekonomi dan juga keamanan di tengah-tengah dunia dan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, berkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati seluruh program pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Kami percaya ini menjadi salah satu pilihan yang harus ditempuh untuk kami melewati pandemi ini. Tuhan tolong berkati juga agar pemerintah juga dapat menghimbau agar larangan mudik dapat dipatuhi oleh masyarakat sehingga itu dapat membatasi pergerakan virus dan juga terjadinya penyebaran klaster-klaster yang baru di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk seluruh penanganan medis, rumah sakit, tenaga medis, dokter, seluruh perlengkapan yang ada, agar itu juga Tuhan pakai untuk menyembuhkan para penderita dan penyintas COVID. Berkati buat negara yang menginvestasikan begitu banyak dana untuk peduli pada kesehatan rakyat. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkati buat wilayah-wilayah di Indonesia yang mengalami badai siklon dan juga beberapa bencana, baik di NTB dan di Jawa Timur. Tuhan, tolonglah seluruh penyintas agar mereka membangun kembali rumah mereka yang roboh, membangun kembali fasilitas-fasilitas yang ada, agar mereka kembali hidup normal. Berkati pemerintah, seluruh jajaran agar dapat mendistribusikan bantuan dengan baik, dan rakyat dapat kembali bekerja dan membangun daerah dan tempat mereka tinggal. Tuhan Yesus, kami berdoa juga secara khusus buat warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung. Berkati warga jemaat ini. Kami bersyukur meski kami melakukan ibadah online, tapi kasih kebersamaan kami sebagai keluarga tetap kami rasakan. Berkati buat para orang tua, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, agar mereka dapat menjadi orang tua yang sabar untuk mendampingi anak-anak mereka. Berkati mereka sebagai orang tua agar diberikan berkat melalui pekerjaan-pekerjaan. Berkati para orang tua untuk mereka juga dapat memiliki kesehatan mental yang baik di tengah-tengah banyaknya perubahan-perubahan dalam dunia pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga buat warga jemaat yang saat ini masih terpapar COVID. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan-Mu yang kuat dan kuasa itu agar terjadi mujizat atas setiap warga jemaat kami yang terpapar COVID. Kami berdoa juga buat beberapa jemaat yang dirawat di rumah sakit. Berkati mereka, pakailah dokter dan seluruh tenaga medis untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
Kami berdoa juga buat warga jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tolonglah agar kami juga dapat menjadi berkat buat sesama kami. Tolonglah agar gereja juga melakukan dukungan-dukungan diakonia untuk kami bersama-sama melewati masa pandemi ini. Berkati buat anak-anak kami yang akan memasuki tahapan baru dalam kehidupan mereka, mereka yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi dari SD, SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka menentukan pilihan-pilihan studi yang akan mereka jalani. Ini doa dan seru kami ya Tuhan. Kami naikkan ke dalam satu nama Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi-saksinya, saksi kasih-Nya dengan memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 224 ayat 1 dan 2. Masyurkanlah Rajamu. Mari kita berdiri untuk berdoa, menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami.
Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian PKJ nomor 184 ayat 1, nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada minggu kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara telah mendengar firman Tuhan untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saksi-saksi yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan saksi-saksi yang rindu memiliki pengajaran yang benar. Mari kita laksanakan firman Tuhan ini dengan segenap hati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memberi kekuatan kepada kita. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.